Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang keempat daripada Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dinukil daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil, dikutip ya, dikutip jamaah ya, diambil pelajaran ini dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Apa kata beliau? Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sif li hasanati Umar. Faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakr. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr. Artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Jibril alaihi salam, kata Rasulullah, wahai Jibril, terangkanlah kepadaku kebaikan Umar. Baiknya Umar ni terangkan coba, macam mana dia Umar ni, macam mana kebaikannya ini? Kata Jibril, kalaulah laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya, pena, pulpen, aku tidak sanggup menguraikannya. Sangkinkan baiknya Umar. Baik ni pahala lah, ya maaf, kan? Kemudian kata Rasulullah, terangkanlah kepadaku kebaikan Abu Bakar. Jawab Jibril, kebaikan Umar adalah satu bagian daripada kebaikan Abu Bakar. Jadi macam mana lagi kita mau menjelaskan kebaikan Abu Bakar? Ini maka selalu saya sampaikan kepada kita, mestinya tidak pernah merasa cukup berbuat baik. Orang belakangan ini sangat cinta kepada duit, kepada uang. Itu maka selalu pula saya sampaikan, kita sudah sumbang ke sana kemari sampai 1 miliar katakan. Mengapa merasa cukup? Padahal belum ada apa-apa itu, jamaah. Umar yang luar biasa itu saja masih disebut oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, itu baru satu bahagian daripada banyaknya bahagian kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Terus macam mana posisi kita? Kan jemaah, nanti bisa tu, nanti bisa tu. Nanti kapan? Jemaah, macam kita ni yang udah sebahagian sepuh-sepuh ni, sembahyang nafas pun dah ngos-ngosan.
Angin dah masuk dah. Kan? Itulah cerita tentang Umar. Lantas apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, mulia dunia sebab harta, mulia akhirat sebab amal salih. Hati-hati ini maksudnya, kita baca. Apa maksudnya ini? Maksudnya tidaklah kuat urusan hidup di dunia dan tidaklah beres melainkan dengan harta. Apa urusan dunia yang tak pakai harta? Coba sebut satu aja jemaah. Semuanya pakai harta. Tahu-tahu ada kajinya, usah ambil harta ini, asal selamat di akhirat. Kita kemari mau mengaji ini saja pakai harta. Yang jelas kitab yang kita baca ini dibeli pakai harta. Saya menulis kitab ini pun pakai harta. Kita datang sini pakaian kita harta, mobil harta, kereta kita harta. Tahu-tahu ada kaji dia, usah ambil harta dunia ni. Daki ni semua. Yalah, baru disebut daki kalau dia tidak menghasilkan pahala. Kalau dia menghasilkan pahala, mana pula daki. Jadi anda pikir pakai bismillah saja pergi sampai Makkah sana, mau tunai ibadah haji, tak perlu dia pakai uang sampai 35 juta gitu. Bisa tu pakai bismillah sampainya itu. Kalau itu ceritanya, tidak perlu Allah menurunkan syariat. Ini pemahaman yang salah ni. Kalau Allah mau, sebab ini nyata aja jemaah. Ini saya perhatikan ni dinding musalla kita ni dah diperbagus ni dah. Pakai apa ni? Pakai bismillah. Jawablah, jawab. Kalau Allah mau bisa ni. Jangan begitu. Sebab itulah ada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad perlu tidak kerja gembala domba? Tak perlu. So Allah kasih aja dah. Sampai Jibril datang, kalau baginda mau ubah bukit Uhud jadi emas, Rasulullah tak mau. Ajarkan syariat. Saya dah bagi tahu sama kita jemaah, hakikat tu ada di dalam hati. Syariat di luar. Jemaah. Tidak beres urusan dunia tanpa harta. Tu sahabat-sahabat Nabi itu pakai iman saja mereka. Anda tak tahu bagaimana kaya Umar bin Khattab, kayanya Utsman, kayanya Ali, kayanya Abu Bakar. Sampai sumur yang dibeli oleh Khalifah Utsman sampai sekarang masih ada dan tercatat di Bank Arab Saudi. Ini investasi atau ini milik Khalifah Utsman sampai sekarang. Pakai apa tu dia beli? Kalau tak pakai harta, sampai Yahudi tu tahu kerana Utsman yang bakal beli, maka dinaikkan harga dia. Jemaah. Waduh. Barulah dan tidak beres dan tidaklah kuat urusan akhirat dan tidaklah beres dia melainkan dengan amal saleh. Barulah harta dunia tadi diarahkan ke akhirat dengan menjadikannya amal saleh. Begitulah datang orang-orang miskin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sembahyang, orang kaya itu sembahyang juga. Kami puasa, orang tu puasa. Kira-kira begitu isi hadis. Tidaklah tepat seperti itu. Kami zikir, orang tu zikir. Kami baca Quran, orang tu baca Quran. Tapi orang tu sedekah, kami tak bisa. Kerana orang tu ada harta dia. Diajarkan Rasulullah amalan-amalan. Kalau kalian lakukan begini, dapat begini, lakukan begini. Dan kan betul-betul miskin. Kita tidak, duit ada, lakukan amalan. Padahal amalan orang kaya bukan puasa. Apa? Sedekah. Amalan orang alim bukan sedekah, tapi apa? Menyebarkan ilmu dia tadi. Amalan orang miskin bukan sedekah, puasa. Nak makan mana ada duit dia, kira-kira begitu jemaah. Dan terbalik-balik. Kan senang, saya dah berkali-kali bilang, senang kalau kita datang ke masjid ni, berharta kita. Ini sedap. Jemaah. Ini tidak, yang berharta pelit, yang miskin tak tahu diri. Ini repot. Kesudahan kadang orang kaya ni bingung dia, mau dikasihkan bantuan sama si miskin, miskin ni tak tahu diri.
Tak tahu dirinya macam mana. Orang awak miskin, gaya hidup tu ya miskin lah. Ini miskin, gaya hidupnya gaya orang kaya. Jadi si kaya pun rasa membantu ragu. Mau dibantu miskinkah tidak dia nanti macam mana. Lain lagi miskin jiwa. Memiskinkan diri. Sebetulnya dia bisa berusaha. Tapi sengaja malas dia berusaha. Sehingga jadilah miskin. Dan dimanfaatkannya miskin tadi untuk minta-minta sedekah. Itu maka saya bilang sama anak isteri saya. Nenek aku sampai mati dia jualan. Aku bilang. Jualan anak-anak tu jemaah. Makin tua, makin payahlah dia. Ini nanti minta-minta sedekah. Saya pernah lihat, mungkin ada juga kita lihat ya jemaah. Di daerah Marelan tu. Ada buta dia. Mungkin tak buta kali lah. Ada dapat lihat sikit-sikit mungkin. Sambil jualan kerupuk dia. Bawa tongkat. Jalan pun payah-payah. Ini baru betul. Beli kerupuk dia jemaah. Aku harus bagi tahu nih. Ini baru betul. Beli kerupuk dia. Berapa satu? 5.000. Bayar 100.000. Bayar 50.000. Itu baru betul. Ini nanti yang lebih parahnya lagi nanti minta sedekah tu pula pakai proposal. Untuk bantuan inilah, untuk bantuan itu. Mana ni jemaah? Saya harus bagi tahukan kita. Ayo yang kaya, bantu yang miskin. Yang miskin jangan belagak kaya. Jangan manfaatkan kemiskinan kita untuk katalah minta-minta sedekah. Jangan jemaah. Jadi tak beres kata Khalifah Umar. Khalifah Umar yang bilang. Tak beres urusan dunia tanpa harta. Tak beres urusan akhirat tanpa amal soleh. Kalau gitu harta tadi gunakan untuk amal soleh. Tak bisa pakai kalimat. Ini aja pun dah cukupnya untuk awak. Betul. Zahirnya kalau katalah 5.000 perak udah cukup untuk kita sehari. Tetapi Allah berikan kita kemampuan untuk menghasilkan 15.000 rupiah. Mengapa? Di 10.000 rupiah itu Allah titipkan rezeki orang lain. Memang kalau untuk kita aja cukup ni udah. Apa lagi heboh-heboh dunia ni. Untuk kita cukup. Cukup. Tetapi Allah berikan kemampuan pada kita untuk menghasilkan lebih dari 5.000 itu sebab Allah titipkan rezeki orang lain yang dilebih itu. Jamaah. Ini harus difahamkan. Ya, jangan salah. Tinggalkan dunia. Kesudahan sekarang kita agak sulit jamaah. Contoh nih ya, ini terang-terang. Terang-terang saja. Ini saya mau bagi tahu betul jamaah. Siapa yang banyak berdagang? Daerah kita Medan lah, usah sebutkan daerah-daerah lain. Cina. Siapa yang banyak jadi pegawai negeri? Orang kita kan. Selain Cina. Apa jadinya kalau Cina tu tutup sehari aja kedai dia? Bingung tak kita? Tak dulu jamaah. Siapa di Medan yang paling kaya? Tak. Tetapi mengapa kita selalu mendidikkan anak kita? Kita selalu mendidikkan anak kita. Mudah-mudahan nanti kau bisa kerja di sini. Bisa kerja situ. Kenapa tidak kita didikkan anak kita yang punya usaha? Kita selalu berbangga kalau anak kita kerja pakai pakaian dinas. Selalu berbangga itu. Saya tak salahkan. Itu hak masing-masing. Tapi tengok efek jangka panjangnya. Kita tak bisa ngeluh jamaah. Kerana yang punya uang bukan kita. Coba didikkan apa kerja anak kau. Alah jualan-jualan jagung aja. Malu dia. Malu dia. Padahal kalau dididikkan jualan jagung itu bisa besar. Dia punya banyak outlet cabang sana sini. Di mana kerja anak kau? Di perusahaan ini. Jadi ini. Kenapa tidak kita didikkan? Memang capek jamaah. Rasulullah katakan 9/10 rezeki itu Allah titipkan pada niaga. Perdagangan jamaah. Ini cobalah saudara-saudara kita Cina ni kalau tutup aja orang tu. Udah payah kita ni jamaah. Kita bukan salahkan mereka. Kita salahkan kita jamaah. Coba nih, tutup aja orang tu coba. Sekali waktu
90-an awal, ada kebijakan daripada pemerintah daerah Sumatera Utara bahawa untuk diterima pegawai nilai mesti sekian. Jadi ada salah seorang aktivis politik bilang, inilah dibuat nilai tinggi gini supaya orang Islam tak bisa nerima. Saya bantah jemaah. Jangan songkat tangan. Lah kan bagus nilai itu jadi tinggi. Bahwa umat Islam tidak bisa masuk, itu nasib dia, kenapa nilai dia rendah? Ya tapi ini nanti jadi Kristen segala. Ya apa hubungannya dengan Kristen kalau orang itu memang gigih? Siapa yang cari sampah-sampah untuk sekolah anaknya? Jemaah. Kita agak gengsi itu. Agak gengsi jemaah. Coba, apa nih kalau tidak urusan dunia? Sikap kita negatif terhadap kehidupan dunia. Khalifah Umar katakan, tidak bisa beres urusan dunia tanpa harta. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Yang silap dari umat Islam nih, entahlah sekarang saya tak tahu, sebahagian dia kalau dah ada harta, lantamnya itu naik. Itu dia jemaah. Tidaklah semua, kena tak satu dua kita tengok yang berharta ni malu awak yang tak berharta. Luar biasa apa dia? Donasi dia, sumbangan dia jemaah. Tapi nama dia tak tahu orang. Ini tak satu dua yang begini. Kan? Kalau awak cerita gini nanti ada yang cari itu. Aku datangilah ustaz tu mau aku minta bantu sama si kaya tu. Begitu selalu fikiran jemaah. Mana orang yang dimaksud ustaz ni? Jadi nak ngemis lagi sama si kaya tadi. Malu awak. Yang jiwa tu yang keliru. Ini kan kalian dari Mekah nih. Baru datang Madinah. Ini ada kebun aku, ambillah untuk kalian. Apa kata salah seorang sahabat dari Mekah? Gini aja lah, di Madinah ni pajak mana? Aku mau jualan. Kalau cara awak dapat kebun tu sujud syukur tak? Sujud syukur itu buat syukuran. Terkabul doa tahajud awak. Ada tak? Di Madinah pajak ni mana? Mana pajak di Madinah ni? Mau jualan dia. Coba jemaah. Sahabat-sahabat Rasulullah. Kaya-kaya luar biasa. Tapi nanti dibilang, iya Abdurrahman bin Auf tu kaya. Tapi masuk surga merangkak dia. Wajar orang banyak yang ditanya. Kau harta kau dapat dari mana? Pergi ke mana? Untuk apa? Wajarlah. Susah dia masuk ke dalam tu. Berdasarkan hadis Rasulullah. Bukan menunjukkan apa-apa. Menunjukkan tanggung jawab. Awak apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Cepat ajalah masuk. Tapi begitu masuk ke dalam surga, takkan surga kita lebih tinggi daripada Abdurrahman bin Auf. Karena dia satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada dulu jemaah. Saya nak bagi tahukan supaya jangan salah faham. Baik, itulah nasihat daripada Khalifah Umar bin Khattab. Bahawa kata beliau, mulia dunia sebab harta, mulia akhirat sebab amal soleh. Jadi harta tadi diarahkan ke amal soleh. Ini supaya faham jemaah ya. Makalah yang kelima daripada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, pemilik dua cahaya, kerana Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Ummi Kalsum. Kita Ummi Kalsum ya. Orang Indonesia sebut Ummi Kalsum. Kulsum. Ya, kalau orang Arab Kulsum. Ini tak bisa dibiarkan. Ya, mesti dibagi tahu terus, jangan salah tu dibiarkan. Ummi Kulsum dengan Kalsum. Hijrah tanggal 1 Muharram. Salah, Nabi tak pernah hijrah 1 Muharram. Jemaah ya. Ini mau hati-hati. Baik. Apa kata Khalifah Utsman? Cemas akan kehidupan dunia adalah kegelapan bagi hati. Macam mana lah ni? Kalau awak buat nanti apa kata orang? Susah kali ini. Cemas saja. Itu buat hati gelap. Kalau bahasa kita, resah, gelisah kehidupan dunia ni, stres awak dibuatnya. Kan? Risau akan keselamatan di akhirat adalah cahaya bagi hati. Masuk tidak aku ke surga nanti ni? Masuk tidak? Dah? Baru kita baca penjelasannya. Apa penjelasannya? Maksudnya, sedih akan segala perkara yang terkait kehidupan dunia akan menggelapkan hati.
Apa yang perlu disedihkan kalau kita tak disukai orang? Selama kita berada di jalan yang benar menurut agama. Apa yang perlu disedihkan, ya jemaah? Oke, saya mau bagi tahu karena ini bulan Juli ini bulan-bulan orang sekolah. Sedih awak, anak awak tak terima sekolah sanalah. Sedih kali awak rasa. Kata si fulan-fulan. Sedih kali awak rasa anak awak ngelamar kerja sini tak diterima, entah apalah lah. Kesian. Betul, kita tak tolak tu. Sebelum saya teruskan, saya bagi jamaah. Selama anak kita sembahyang. Selama anak kita sembahyang. Jamaah. Syukurlah kepada Allah. Memang sedihlah. Kita macam mana tak sedih. Tapi saya mau bagi tahu. Ada ekonom di Universitas Gajah Mada. Orang Belawan, SMP-nya dulu di Hang Tuah. Jamaah. Ekonom. Pintar. Saya datanglah. Waktu saya kuliah di sana, saya datang. Jamaah, saya jumpa sama dia. Karena ada kawan yang ngasih tahu. Dia orang dari Medan gini-gini. Oke, kasih. Datanglah jamaah. Saya cerita sampai saya ke rumahnya. Orang Belawan, jalan veteran. Belawan. Saya datanglah ke rumah dia, cerita, kenal si fulan. Kenal lah, gini. Awak jumpanya setelah dewasa, jamaah. Sudah umum, walau bukan peraturan resmi. Kalau ayahnya dosen di sini, anaknya masuk situ. Ayahnya guru, apalagi kepala sekolah di perguru, di SMK kah, di SMA ini kah, anaknya pasti masuk situ. Udah umum tuh jamaah. Inilah namanya KKN yang ditolak oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tolak itu. Tapi kita rasa kesempatan. Anak abang ini masuk kuliah tidak dikasihnya di UGM. Padahal dia dosen UGM. Tak dikasihnya. Jamaah, tak dikasihnya masuk. Suruhnya kuliah di Universitas Islam Bandung, Unisbah. Kenapa? Karena kalau di sini dia masuk nanti, belum tentu karena kepintaran dia. Tapi karena ayahnya dosen. Coba dulu. Dia tak risau. Mestinya itu orang tua risau. Anak awak enggak di perguruan tinggi bergengsi. Risau awak. Mestinya begitu. Umumnya. Tapi dia tidak. Jamaah. Dia mengajarkan kita. Saya betul juga lah abang ni. Saya pikir apa masalah. Saya maksudkan tadi risau. Apa yang kita risaukan? Saya mau bagi tahu jamaah. Selama anak kita mengerjakan sembahyang. Selebihnya adalah ikutan. Yang utama adalah sembahyang. Anak dia tak sembahyang, tak risau. Dia senyum muka dia. Apa sebab? Kerja sana, udah dapat duit sini, rumah pun dah ada. Sepakat. Setuju kita. Sebab itu mengurangi masalah hidup. Tapi dia belum sembahyang. Selalu dia katakan, itu belum datang hidayah Allah. Tak begitu risau dia jamaah. Jadi maksud kita, hal-hal dunia ni, hal-hal yang tidak terkait ke akhirat. Apa yang risaukan? Maka selalu saya sampaikan kepada kita, asalkan anak kita bermanfaat untuk kehidupan ini. Apapun bidang dia. Asalkan bermanfaat. Tapi tak bisa dibiarkan, nanti lalai dia. Ya, jadi kalau risau dalam kehidupan dunia ini, itulah yang menggelapkan hati. Itu yang menggelapkan hati. Pastikan anak kita sembahyang. Bukan hafal Quran. Bukan. Karena lebih berat sembahyang dari menghafal Al-Quran. Lebih berat jamaah. Sebab di hafal Quran itu ada kemasyhuran. Di sembahyang tak ada. Mana ada sembahyang kemasyhuran? Ada kalau orang sembahyang disebut inilah orang rajin sembahyang, tak ada. Tapi kalau haji dia, kalau hafal Quran dia ada kemasyhuran. Dan itu ringan bagi hati manusia. Ajarkan anak kita sembahyang. Ajarkan dia bermanfaat bagi orang lain. Tentu kita senanglah kalau dia kerja di sana di sini. Tapi hati-hati jamaah, kita mesti cerdas. Saya pernah menunjukkan sama kita di tempat-tempat perumahan mewah di Medan ini. Siapa yang mengisi? Cina. Orang mereka ada duitnya. Ngapa kita tidak? Kita cukup numpang foto situ. Numpang selfie. Kita sebarkanlah di akun media sosial kita. Oh, dah hebat sini. Padahal yang punya Cina. Mengapa kita tak bisa?
Kena tadi pola kita, fikir kita itu, apa kerja anak abang? Alah, inilah jual-jual kepiting. Coba dulu. Malu dia. Jemaah. Tapi apa kerja? Kepala sekolah di sini. Senang dia. Padahal sekolah swasta tentu yang lebih hebat yang punya yayasan. Tapi kita tidak, asal jadi kepala. Wah, tu hebat tu, asal jadi kepala lah jemaah. Itulah yang bangsa keluar cakap P.Ramlee itu kan. Kalau kepala hutak macam mana pula? Cakap P.Ramlee kan, seluruh P.Ramlee jemaah kan. Asal kepala sana. Saya mau bagi tahukan kita jemaah. Sri Lanka dah tumpur nih. Dah bubar dia. Dah bubar dia jemaah. Siapa yang ngasih hutang? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Ini kita Medan nih pun kalau mau digusur bisa oleh Cina. Karena duitnya ada. Bukan karena pribadi orang Cina, bukan. Tapi karena dunia ekonomi memang begitu. Memang begitu jemaah. Ini sebelah tanah ini kan. Di utara kita ini kuburan. Di utara kita kuburan. Di sebelah barat kuburan kan kosong tuh. Kan begitu kosong itu. Itu di tangan perekonomian, bahkan di tangan Islam, tanah tidak boleh dibiarkan kosong. Mesti menghasilkan. Nanti istilahnya Ihya'ul Mamad, menghidupkan tanah mati. Bukan tanah tanpa pemilik, tanah mati itu mesti dihidupkan menjadi ekonomi. Hidup dia. Kalau di tangan orang Cina ditengok, sayang nih, buatnya ekonomi. Selesai jemaah. Coba dulu. Ngapa di tangan kita tidak? Nah jadi jemaah, risau kehidupan dunia ini menggelapkan hati. Sementara risau akan segala perkara yang terkait keselamatan akhirat akan menerangi hati. Karena itu apapun yang ada di dunia ini mesti kita jadikan akhirat. Teranglah dia. Saya cari duit demi akhirat. Saya bangun rumah demi akhirat. Saya tolong orang demi akhirat. Tak bisa saya nengok orang susah, bantu demi akhirat. Jalanan ini rusak, duit saya ada. Saya bantukan memperbaikinya demi akhirat. Walaupun ini mestinya kewajiban pemerintah. Apa yang bisa kita buat kita demi akhirat. Tak semata dunia. Kalau yang dimaksud risau dengan dunia ni jemaah adalah apa-apa saja yang tidak menguntungkan kita di akhirat. Itulah dunia. Contoh pujian orang, sanjungan orang, salut orang sama kita. Ini enggak ada hubungan, enggak ada keuntungan akhirat. Risau kali kita setelah kita pulang haji, sikit kali tamu yang datang ke rumah. Kan lucu. Sikit kali yang datang ke rumah saya ni. Lucu jemaah. Mengapa kau risaukan? Mestinya kau bersyukur. Mengapa? Sebab Allah pilihkan orang-orang terpilih yang menjadi tamumu. Dan nyatanya yang dipilih Allah sebagai orang terpilih itu memang cuma sikit. Sebab lebihnya ini busa saja. Buih saja. Satu. Yang kedua, kau bawa air zam-zam banyak segala macam. Makin lama kau bisa minum. Saja mah. Sedih dia tak banyak yang nyambut awak katanya. Jadi nak dia disambut. Masih lagi dia di Mekah. Masih dia lagi di Mekah. Dah diteleponnya keluarganya di sini. Dah diteleponnya. Apa? Siapkan marhaban untuk nyambut dia pulang. Kan dah luar biasa ini jemaah. Inilah yang salah tu. Ini yang salah jemaah. Maka apa saja yang kita miliki di dunia ini arahkan untuk akhirat. Arahkan untuk akhirat. Maka ketika kita risau, jadilah dia risau akhirat dan itu akan menerangi hati. Jangan susah-susah, jemaah. Maksudnya jangan susah-susah ni tak bisa. Maksud kita bukan tak peduli, bukan. Bukan, itu salah jemaah. Siapa orang yang mau anaknya tak bekerja? Siapa yang mau? Kan tak ada. Siapa yang mau anaknya tak bermanfaat dalam hidup ini? Kan tak ada. Cuma kadang-kadang komunikasi orang tua dengan anak yang tak jumpa. Karena cara pandang orang tua dengan cara pandang anak berbeda. Minta izin saya mau luaskan lagi jemaah. Belakangan beredar di media sosial tuduhan masyarakat kepada anak muda ni. Kenapa? Dia tak pernah nampak bekerja tapi duitnya kok banyak. Sampai masyarakat menduga dia memelihara tuyul. Itu beredar jemaah. Memang tak pernah keluar rumah tapi duitnya banyak. Rupanya kerja dia hanya melalui internet saja. Menghasilkan uang jemaah.
Itu aja kerja dia. Bahkan kerja dia dengan pihak luar negeri yang orang tidak tahu, tapi dari rumah saja. Saya pernah tanya sama orang tua, kau sekolahkan anakmu, saya tanya jemaah, sampai berhasil ini tujuannya apa? Kan supaya kerja. Ya, kata dia. Kalau kerja untuk dapat apa? Dapat uang. Oke. Kan tujuan akhirnya adalah sekolah ini, ya faktanya jemaah, bukan menurut agama, faktanya saya bagi tahu, tujuannya kan uang, akhirnya uang. Bagaimana kalau seandainya dia dapat uang bahkan lebih banyak tanpa bekerja seperti yang kita inginkan? Kan bisa. Saya tawarkan anaknya, kerja ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Enggak juga. Ada yang saya tanya lagi, anakmu sekolah apa? Ini, kata dia. Tapi dia ngelamar kerja di pabrik. Saya kata, anakmu tuh sekolah hebat, SMK. Itu sekolah hebat, saya bilang. Coba dia buat gambar konstruksi bangunan, nanti dia jual di internet, saya bilang. Ya awal-awal buatlah gratis. Oh saya nggak tahu, padahal ini orang tua bukan tua macam kita, orang tua-tua saya tidak, masih muda. Nggak ada pikirannya begitu. Lebih senang pula dia anaknya kerja di pabrik. Nantilah saya bilang, katanya. Coba aja mah. Karena ada kawan-kawan saya di internet itu, dia mendesain bangunan semacam arsitek, dijualnya aja mah gambar tadi. Gambar itu dijualnya. Ya awal-awal ya dijualnya gratis saja, nggak bayar, ambil. Tapi lama-lama didesain dia. Sampai ada murid saya yang ngaji ke rumah, bukan ngaji di madrasah. Kalau kuliah dia sekarang mungkin tingkat tahun ketiga lah jamaah. Apa kerja dia? Mendesain gambar kartun. Itu saja kerja dia. Sekarang dolar bayarannya. Coba dulu jamaah. Tapi dari rumah aja. Belakangan beli laptop sendiri, pasang wifi sendiri jamaah, dari duit dia. Kerja di rumah aja, mendesain gambar kartun. Itu kan kalau sudah di internet bayarnya sampai luar negeri jamaah. Yang beli sampai mana-mana di permukaan bumi ini dibayar pakai dolar, kan sedap. Jadi tujuannya uang. Yang saya mau maksudkan, perbaiki pikiran kita. Asalkan uang yang dihasilkan itu halal. Asalkan uang yang dihasilkan halal, jamaah. Ini harap-harap difahamkan. Jangan tinggalkan dunia ini. Kita rebut dia demi akhirat. Ini supaya jangan salah faham. Jadi itu akan menerangkan hati kita. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina wala mablagha hammina. Ini ada doa. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebesar-besar harapan kami dan puncak keinginan kami. Jangan sempat apa yang kita kerjakan berhenti di dunia ini jamaah. Itu salah. Itu salah sama sekali. Jadi ini doa bagus juga, ini kita amalkan. Ya Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebesar-besar harapan kami dan puncak keinginan kami. Jangan. Karena keinginan kita, harapan kita adalah akhirat. Dunia adalah sarana menuju akhirat. Gunakan dia sebesar-besar keuntungan untuk akhirat. Ini supaya jangan salah paham. Saya pernah bilang begini, minta izin kepada semua, karena awak takut juga Tuhan tanya nanti sama awak di akhirat. Itu masalah dia jemaah. Saya pernah bilang begini, lebih murah kita kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri. Untuk S2, S3. Jemaah. Di sini biayanya cukup banyak. Uang ini, uang itu, belum nanti wisuda, pesta sana, pesta sini. Makanya kalau kita S2 di luar negeri, orang heran banyak kali uang kalian. Justru kita heran kok banyak kali uang kuliah di sini. Saya pernah tanya, berapa uang kuliah di sini S2, S3? Sekian-sekian. Kok lebih enak di luar negeri? Di sini nanti pesta kita saja udah berapa banyak. Di kampus syukuran S2, S3 saja udah berapa duit. Banyak kali jamaah. Apa yang saya maksudkan adalah makmurkan, rebut dunia ini. Jangan kita diam-diam saja demi kejayaan akhirat. Alhamdulillah nih diperbaguskan musalla nih dah. Alhamdulillah. Kamar wudhu dah diperbaguskan segala macam. Udah.
Nanti kalau dah bagus betul musola ni tak ada lagi, jangan cari kerja. Kadang-kadang pengurus masjid, pengurus musola gitu tu. Dah tak ada program kita perbaguskan ini, padahal sebetulnya tak perlu diperbaguskan. Karena ditengoknya uang masjid banyak. Kalau udah rapi bagus semua dah tak ada lagi jemaah. Uang lagi banyak, bisa kita gunakan. Apa contoh? Setiap yang ngaji pulang kita kasih amplop 100.000. Wah, ramai lah tu yang ngaji insyaAllah ya. Tak apa, tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Yang ngaji kita kasih 100.000, yang ngisi ngaji tambahlah. Untuk kasih lagi, ramai dah. Tak bisa nih. Kalau dikasih-kasih begini tidak sembahyang pun datang dia. Tak apalah. 10-20 tahun akan datang hidayah untuk dia. Sekarang masih nipu dia, udah nampak tu jemaah proses. Sehingga senang, kita selalu ngeluh. Selalu itu pengurus masjid. Imam tak ada, ini tak. Langsung ku tembak, itu kena enggak digaji. Betul Ustaz. Coba gaji, aku bilang. Itu langsung sama pengurus saya bilang jemaah, karena pengurusnya pun alhamdulillah lah udah terbuka fikiran dia. Ini enggak ada yang tetap untuk muazin, untuk imam. Itu kena tak digaji, aku bilang. Betul. Gajilah. Kasihlah dia duit. Nanti hati dia tak ikhlas dunia semua. Kau tahu kau isi hati orang. Macam mana dia mau azan, saya bilang. Begitu azan dah terbayang dah. Uang sekolah anak belum bayar. Listrik dah tit. Yang token. Ya maaf. Macam mana lagi ni? Belum lagi kalau dengar kabar kemanaan dia di rumah sakit pula. Belum bisa keluar. Azan tu silap. Asyhadu an la ilaha illallah. Silap je. Kau bilang bayarlah. Kasih dia duit. Kau bilang. Dah pula. Ini saya nak bagi supaya makmur dia jemaah. Supaya makmur. Jadi senang kita. Tak kecarian. Suara muazzin tu pun manis. Awak malas ke masjid. Sampai mak saya bilang. Dulu tak tahulah saya sekarang. Awak sekarang dah jarang ke rumah mak saya di Belawan jemaah. Masa saya kecil muazzin masjid Jami' Belawan tu Allah. Ada yang suara mendayu-dayu. Ada suara yang tinggi. Sampai mak saya kata, kalau beginilah muazzinnya tak ke masjid juga awak. Sayang kali rasanya. Saking kan sedapnya muazzin tadi jemaah. Ini sekarang awak udahlah memang malas. Kian dengar muazzin begini makin malas. Jemaah. Harusnya awak cuma sakit kepala, jadi dengar muazzin tu tambah sakit perut. Apa sebab? Kurang kita ambil. Ini jadi kita ramaikan dunia ni asalkan untuk jalan akhirat. Awas. Kita ramaikan dunia ini, kita baguskan musalla kita ni asalkan jalan ke akhirat. Okey ya. Makalah yang keenam. Dari Ali radhiyallahu anhu, siapa saja yang menuntut ilmu, maka surga mencarinya. Siapa saja yang berusaha berbuat maksiat, neraka mencarinya. Maksudnya, siapa saja yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Siapa saja yang menuntut ilmu yang bermanfaat, yang tidak boleh dilalaikan oleh orang yang baligh lagi berakal. Sesungguhnya dia sedang mencari dan mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Surga cari awak. Ini awak sibuk cari amalan masuk surga. Tapi ngaji tidak. Ada loh jemaah. Pergi nuntut ilmu. Itu maka selalu saya kata begitu. Buat. Bukan doa. Bukan saya salahkan doa. Tidak. Tapi buat. Siapa yang menuntut ilmu ke sana kemari, surga cari dia. Dan siapa saja yang ingin berbuat maksiat, sesungguhnya dia sedang mencari neraka dan mengharapkan murka Allah Ta'ala. Inilah yang dilakukan umat Islam tempo dulu. Tak pernah dia berhenti dalam mencari ilmu. Dan sedihnya awak, inilah yang sekarang terjadi pada dunia barat. Dunia barat tu, sampai saya beberapa hari yang lalu cerita sama anak bini saya. Di barat itu sampai di dapurnya pun ada buku. Buku apa? Langsung anakku gaharu jawab. Buku masak. Sampai begitu je.
Ini awak kalau ceramah kemana-mana, ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, baca. Tapi awak sendiri tidur. Mana kegiatan kita membaca jemaah? Mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Dan angka membaca di Indonesia ini rendah. Rendah sekali. Artinya apa? Yang malu kan kita. Umat Islam ini rendah dalam membaca. Sebab itulah saya mau kita ngaji ni pakai buku. Jamaah, membacalah. Usah baca, awak dengar aja kan dah cukup. Macam apa tu? Karena kalau membaca nanti kitab tu nak dibeli lagi. 60,000 kan sayang dah berapa tu kata. Kalau beli kuota lebih bagus lagi kata. Bisa awak apa-apa. Ini buku 60,000 mahal tu kata. Minyak mahal apa mahal. Nah, itulah bangsa keluar cakap Ramli nanti itu jamaah. Kan malu kita. Rendah kemauan kita membaca. Mayoritas umat Islam. Tapi kalau cerita kemana-mana, Iqra. Bacalah. Itulah yang ada pada umat Islam tempo dulu. Sampai ketika Genghis Khan menyerang daerah-daerah Islam, satu di antara yang harus dia musnahkan adalah buku. Sehingga buku-buku dari perpustakaan Islam itu diceritakan. Dibakar mereka. Masukkan ke sungai, sungai itu pun berubah warna. Apakah cerita ini membesar-besarkan atau tidak, tapi boleh jadi betul juga. Karena sungai Delhi yang begitu jernih sekarang dah jadi macam kopi susu. Jadi tinta buku itu bisa jadi mengubah warna. Jamaah, bisa jadi. Sangkinkan banyaknya buku. Ini sekarang kita risau. Jangankan kita umat yang biasa, umat yang alim-alim pun di rumahnya boleh jadi kurang buku. Tapi kalau gaya bolehlah. Ini Khalifah Ali kata, siapa yang mencari ilmu, surga mencari dia. Tapi siapa yang buat maksiat durhaka kepada Allah, neraka cari dia, Allah pun murka sama dia. Jamaah. Ngaji jamaah. Tapi mestinya ngaji yang membuat kita pintar. Jangan ngaji yang membuat kita berkelahi sesama umat Islam. Ada yang begitu kita tak mau. Okey ya. Yang ketujuh. Ini dari ulama pula. Kalau tadi dari sahabat, Muaz ni pun termasuk sahabat Nabi. Ya, tapi sudahlah di bawah peringkat dari yang 4. Dari Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu. Tidaklah orang yang mulia berbuat durhaka kepada Allah. Maksudnya, orang yang terpuji perbuatannya iaitulah orang yang memuliakan dirinya dengan berhati-hati dan menjaganya dari berbuat maksiat. Orang yang mulia, orang yang jaga diri. Orang yang berhati-hati dari berbuat maksiat. Kalau cara orang dulu sebelum berbuat dia akan berfikir nanti masalah. Inilah disebut pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau orang sekarang masalah nanti. Kesudahan ketika timbul masalah gagap, enggak mampu menyelesaikan. Nah, bingung dia aja mah. Maka dalam agama diperlukan kehati-hatian. Jadi kata beliau, tidaklah orang yang mulia berbuat durhaka kepada Allah. Jadi orang mau mulia jangan buat durhaka. Mengapa? Karena dia berhati-hati dan menjaga dirinya daripada berbuat maksiat. Dan tiadalah yang mengutamakan dunia. Apa maksud mengutamakan dunia? Mendahulukan dan melebihkan dunia dari akhirat oleh orang yang bijaksana. Orang bijaksana tidak akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang penting asalkan anakku tetap sembahyang, bermanfaat untuk orang. Dibagi-bagi harta waris. Ini bukan ceritanya mah, fakta nih. Dibagi-bagi harta waris. Ku bilang sama biniku, harta ini berhantu. Harta ini berhantu. Walaupun serban dia mencecah ke arasy Allah, kalau dah nengok harta mereng tu. Mereng serban tu lah nengok harta jemaah. Ini fakta. Dia mau, oh ni orang alim. Kalau dah nengok duit tu goyang dia tu. Sampai dulu ustaz-ustaz kita cerita, kurasa ini cerita aja nih. Entahlah kalau ada kenyataannya. Kalau ditanya hukum apa hukum ni ustaz, haram. Kalau dah disorongkan duit, makruh. Kalau duit tu banyak, boleh. Kata dia.
Awak dengar ceramah-ceramah begini untuk menjelaskan begitu hebat pengaruh uang tadi jamaah. Jadi ku bilang sama biniku, harta ini berhantu, ku bilang. Jamaah, berhantu nih harta nih. Mati kau, senanglah kau, ku bilang. Banding aku, karena kau tak ada harta, ku bilang. Aku ada, setidaknya rumah ini nama aku, ku bilang. Payah nih, kalau kau mati sedap, tak ada apa-apa, ku bilang. Kalau aku susah. Tanya Allah tuh dari mana uang segala macam jemaah. Dan ku bilanglah sama dia, ku sebut nama ustaznya. Dari satu sisi ku bilang, cemburu juga lah awak sama ustaz yang mati itu. Karena sependek yang ku tahu tak ada rumah dia tu. Rumah yang dia tempat itu bukan rumah dia. Cemburu juga lah awak tengok dia. Mati dia tak ada harta dia. Rumah tak ada. Aku bilang. Jangan pula gara-gara nanti ngaji pagi ini kita kasih rumah sama orang jadi gelandangan pula kita. Bukan itu maksudku. Maksudnya begitulah tanggung jawab di akhirat. Jamaah, waktu bagi-bagi harta waris, ini keluarga pihak ayahku lah. Hak dia dilepaskannya. Ya, dilepaskan. Ini keluarga pihak ayah saya. Ayah saya pun dah mati dah. Jamaah. Dilepaskannya hak dia. Perkataan dia itulah diceritakan sama keluarga-keluarga. Dan sampai sekarang saya ingat. Apa perkataan dia? Asalkan cantik pada diriku. Harta ini ambillah. Yang penting dirinya cantik. Apa maksud diri sini? Inilah kejadiannya. Ini. Berhati-hati dan menjaga diri. Jadi harta itu dia lepas. Belakangan saya dengar kabar dari orang tua, dia pergi Mekah jadi supir. Waktu saya pergi Mekah tak teringat saya sama sekali. Seingat saya begitulah jemaah. Pun kalau mau dicari udah susah karena ayah dah tak ada lagi. Kan cemana mencarinya nih kabarnya. Jemaah. Yang penting asalkan cantik pada diriku. Itu kata dia jemaah. Sampai jadi perbincangan kami keluarga. Abang tu asalkan cantik pada dirinya. Udah. Asal diri itu elok. Dia tak rebutkan harta tadi. Ya, tapi kenapa berlawanan dengan kaji saya pasal harta di awal tadi? Oh, tadi kita ceritakan pasal kepentingan bermanfaatnya harta. Yang sini yang kita ceritakan jangan serakah pada harta. Itu kan dua hal yang berbeda. Jemaah. Nah, jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendahulukan, mengutamakan akhirat. Maksudnya, orang yang benar perbuatannya yaitulah orang yang mencegah dirinya dari menyelisihi akal sehatnya. Ikuti apa kata akal kita. Akal ini mau benar dulu jemaah. Akal bukan otak. Akal bukan otak. Karena yang berotak belum tentu berakal. Ikan ada otaknya, mana ada akalnya? Ayam ada otaknya, mana ada akalnya? Yang barusan kita Idul Adha, kambing ada otaknya, mana ada akalnya? Bahkan orang tu gulai kepala kambing. Saya tak tahu tu, belakangan baru tahu. Rupanya ada gulai kepala kambing. Kepala kambing tu matanya masih melotot-lotot lagi. Hebatlah manusia ini kupikir. Kepalanya dimakan, matanya pun dimakan. Memang luar biasa. Kita makan daun ubi, kambing makan daun ubi. Kambing yang makan daun ubi itu pun kita makan. Memang hebat manusia ini, jangan gue pikir. Kepala kambing itu belah, ada otaknya. Mana akalnya? Akal bukan otak. Maka dalam Islam berpikir itu pakai akal, bukan pakai otak. Berpikir itu bukan pakai otak, pakai akal. Apa akal? Singkat saja, akal nur. Akal adalah cahaya. Maka makin dekat orang dengan Allah Ta'ala, makin terang cahaya. Maka orang yang berpikir pakai akal dia, pasti baik. Maka kalau ada yang buruk-buruk itu bukan akal. Agama kata nafsu. Dia mah. Jadi kalau kita buruk, pasti nafsu itu. Kalau akal pasti cerah dia. Maka di sini disebutkan jamaah, orang yang benar perbuatannya itulah orang yang mencegah dirinya, diri nafsu, dari menyelisihi akal sehatnya.
Jadi nafsu tu jamaah dicegahnya supaya jangan menyalahi akal. Nafsu mesti ikut akal. Akal pasti cerah. Maka kalau yang buruk-buruk itu pasti bukan akal. Sekarang dari ilmu bahasa dulu. Akal itu bahasa Arab artinya ikat. Dan sudah jadi bahasa Indonesia ikal. Rambut ikal. Nah, rambut ikal itu kan bukan lurus. Rambut ikal itu bukan lurus. Rambut ikal itu bergulung dia. Maka orang yang berakal, dia semakin terikat hidupnya. Makin berakal, hidupnya makin terikat dengan aturan Allah Ta'ala. Makin tak berakal, makin tak terikat. Maka yang telanjang tepi jalan, orang berakal, orang gila. Orang gila kan? Orang gila yang kita tengok. Di Indonesia kabarnya tak boleh lagi bilang kata-kata gila. Mesti ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kalau bilang gila, kena pasal katanya. Agak payah juga ini. Merevisi kitab-kitab Arab Melayu yang ditulis para ulama. Kalau begini kan, jemaah. Makin tak ada akal dia, makin bebas hidup dia. Perhatikan kenyataannya jemaah. Saudara-saudara kita yang begitulah kondisi jiwa dia, tak ada akal dia, kan makin bebas hidup dia. Maka makin tinggi akal orang, hidupnya makin terikat. Karena arti akal secara bahasa adalah ikatan. Terikat oleh aturan Allah Ta'ala. Minta izin saya. Andailah ada yang ikut mengaji ni yang fikirannya, awak bilang gila nanti, kena pasal. Andailah yang ikut mengaji ni yang fikirannya terganggu. Kira-kira duduk teratur macam kita tidak? Tidak. Dia suka-suka, dia tak ada aturan, tak ada akal dia. Mengapa kita teratur begini duduk? Karena terikat. Jadi makin tinggi akal orang, makin terang cahaya orang, makin terikat dia dengan hukum Allah Ta'ala. Mau tahu kita berakal atau tidak? Tanya diri, makin terikat aku atau tidak dengan hukum Allah Ta'ala. Semakin kita jauh dari hukum Allah, makin kuranglah akal. Makin jauh kita dari hukum Allah, makin kuranglah akal. Saya paham nih. Ini jemaah. Awak paham sampai sini? Jadi orang yang bijaksana itu, orang yang benar perbuatannya adalah orang yang mencegah dirinya dari menyelisihi akal sehatnya. Jadi akal sehat itu jangan diselisihi. Ya, baik, ini nasihat-nasihat. Seterusnya makalah yang ke-8 dari Al-A'mash. Nama Al-A'mash adalah Mahran Al-Kufi. Apa kata beliau? Ini ciri orang berakal nih. Siapa saja modal hidupnya adalah kehati-hatian, niscaya lidahnya tidak akan sanggup menjelaskan untungnya di dalam beragama. Karena orang berakal hidupnya pasti hati-hati. Jamaah. Dan siapa saja modal hidupnya adalah dunia ini, niscaya lidah tidak akan sanggup menjelaskan kerugiannya dalam beragama. Apa maksudnya? Siapa saja yang berpegang dengan kehati-hatian, dengan cara menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan menjauhi maksiat. Jadi siapa saja yang berpegang dengan kehati-hatian, caranya bagaimana? Junjung tinggi perintah Allah dan jauhi maksiat. Bahwasanya dia dasarkan perbuatannya itu bersesuaian dengan syariat Allah Ta'ala, niscaya untuknya pahala yang tidak terkira. Maka hidup orang berakal semakin terikat dengan syariat Allah Ta'ala, untungnya tak usah ditanya lagi. Makanya saya secara pribadi kalau ditanya fadilat ini, fadilat itu, selalu jarang saya jawab. Karena tak akan sanggup kita tuh menerima fadilat sebegitu banyak. Biarlah itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita buat saja, nggak akan bisa. Seandainya pahala yang Allah berikan itu adalah benda nyata, tak akan sanggup kita menyimpannya. Ya saya jawab juga lah kadang-kadang. Kalau puasa ini, fadilat ini. Kalau baca Al-Quran, surah ini, fadilat. Tapi jarang jemaah. Kenapa? Karena terlampau hebat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya siapa yang berpegang dengan kehati-hatian, caranya junjung tinggi perintah Allah, jauhi maksiat,
bahwasanya dia dasarkan perbuatannya itu bersesuaian dengan syariat, niscaya untuknya pahala yang tidak terkira. Dan siapa saja yang berpegang pada perkara yang menyelisihi syariat, maka untuknya dosa yang berlimpah. Lemah lidah menyebutkan, saking banyaknya dosa. 2 hari yang lalu, semalam hari Sabtu, seingat saya hari Jumat, hari Jumat jemaah, saya ditanya oleh ya lebih kurang seusia Syaban mungkin jemaah. Saya ditanya, dia punya usaha terkait dengan software dan hardware handphone. Itu usaha dia jemaah. Mula dia tanya sama saya, Mualim pakai Windows berapa? Saya tak ingat-ingat, saya pakai aja gitu jemaah. Saya bukalah laptop, saya fotokan, saya kirim. Inilah hadiah. Saya tak berani nanya, apa maksud kau nanya? Tidak jemaah, saya tunggu dulu. Karena ini orang mengaji. Walau masih muda, sebab dia dari remaja lagi, belia kali, dah mengaji dengan saya jemaah. Oke. Belakangan dia tanya, Mualim, kalau kita pakai program tapi dia ilegal lah, maksudnya ilegal itu diambil begitu saja, boleh tak Mualim? Haram, saya bilang. Itu melanggar hak cipta. Kecuali kalau perusahaan membolehkan, perusahaan yang menghasilkan program itu membolehkan diambil secara gratis, sila, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada izin begitu kita ambil, itu berarti tanpa izin, ilegal. Tak boleh, saya bilang. Jadi kalau kita ambil itu haram, tak boleh, saya bilang. Saya pun mengalami hal yang sama, jemaah. Dulu saya belum mengerti. Saya beli kitab saja, beli kitab. Enggak ngerti saya, beli aja. Belakangan setelah saya mengerti, rupanya kitab yang saya beli itu sebahagian itu adalah KW. Tahu arti KW ini? Palsu. Kalau sepintas kita melihat itu asli, jemaah. Asli, semua tulisan bagus, tapi setelah diteliti, tintanya kok begini, ini palsu. Jadi saya bilang, saya pun kitab-kitab saya itu ada yang begitu, palsu. Saya tak tahu. Setelah tahu, saya belilah yang asli. Kalau apa ada duit, ada yang tak sanggup kita beli dia jemaah. Mahal kali, berapa juta, puluhan jilid. Tak sanggup, mana yang sanggup ya saya beli. Jadi ini KW. Jadi macam mana tu Mualim? Haram, saya bilang. Saya kata biarlah dagang ni untung sikit asal dia berkat. Apa yang dia lakukan? Berhenti jemaah. Tak mau lagi dia mengambil program-program itu. Karena itu sifatnya ilegal. Tak boleh. Makasih Mualim kata. Apa maksud cerita saya? Dia sukses dalam hidup dunia, tapi dia jaga dari yang haram. Padahal masih muda jemaah. Masih muda. Maka saya kadang kalau betul-betulkan handphone ke dia aja. Free. Ustaz lah pula. Ya. Jangan tanya siapa, nanti kita ke sana serbu, kasihanlah usaha dia. Kan? Kita lucu nih orang Islam nih. Kalau ada kenal mau murah, mestinya kita dukunglah usaha dia kan. Itu kadang-kadang saya marah. Ini aku nak betulkan handphone, berapa bayar? Misal kata begitu. Atau tak beli-beli apalah saya yang sama kenal. Berapa? Sekian. Oh jangan. Kau tak betul tu jualan. Buat harga betul. Kena tengok nyawa ustaz, dimurahkan. Tak bisa. Kalau tak kita yang mendukung usaha orang, siapa lagi jemaah? Saya tak mau tu. Saya tak mau. Kadang saya datang, dikasih murah. Oh tak bisa. Harga umum berapa? Ini awak sengaja. Ini kenal ni satu perwiritan awak ni. Sini aja biar murah. Tumpur kawan. Jemaah, mana bisa begitu? Ini maju, usaha dia maju jemaah. Dan dia muda. Yang lebih sedihnya, anak tadi baru tamat SLTA lah, tinggal SLTA aja mah. Baru tamat, lamar dia kerja. Tak mau dia sogok, tak mau dia suap. Tapi justru orang tuanya yang menyuap supaya kerja situ. Kan rusak nih anak sebab orang tua. Sampai dia nelpon saya. Cemana nih Mualim? Saya kata bila bisa keluar kau, jangan situ. Bila bisa. Coba dulu jamaah. Ini orang tua yang buat rusak anak. Anak tak mau.
Coba dulu. Makanya klop kalau orang tuanya berilmu mengamalkan, anaknya juga mau. Ini nih urusannya. Ngaji kita ini jamaah. Ya, jadi disebutkan sini. Jadi siapa yang berpegang pada perkara yang menyelisihi syariat, maka untuknya dosa yang berlimpah. Lemah lidah menyebutkan banyak dosa tadi. Tak sanggup dia mesangkinkan banyaknya. Biarlah untung sikit asal berkat, saya bilang. Itu berkali-kali saya bilang sama kita, kalau ada yang beli sama aku nawar, itu tak aku jual lagi. Usahlah, aku bilang. Karena awak ini bukannya banyak untung. Jamaah, ini saya nak bagi tahu kan. Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala jangan selisihin syariat. Rebut dia sebisa yang kita rebut. Cuma kadang-kadang timbul darurat, mau tak mau maksiat dilakukan. Kalau nggak dapat diambil orang, bisa bahaya besar. Kalau saat itu, itulah yang selalu saya sebut si malakama. Mati ayah, mati emak. Ada masanya begitu. Faktanya ada masa begitu jamaah. Kalau tak kita rebut jatuh ke orang, bahayanya besar sama orang. Bisa orang ni muslim yang buat maksiat, bisa orang ni non muslim yang buat jahat. Tapi kalau dia non muslim yang buat baik, apa masalah? Apalagi kalau muslim dia yang buat baik. Tapi kalau dia muslim yang buat jahat atau non muslim yang buat jahat, mau tak mau kita harus ambil situ. Kalau tidak berbahaya, saat itu ada namanya masyakkah, kesulitan. Misal kata kita harus suap, harus sogok, kalau tidak bahayanya lebih besar. Tapi jangan dimanfaatkan cakap gini, sogok aja nggak apa-apa, kalau nggak bahayanya besar. Padahal tak ada bahaya jemaah. Dia nak gunakan cakap awak sembarangan. Saat itu bolehlah. Saya pun pakailah mengatakannya jemaah. Ya, ini mau hati-hati. Ya, mari kita teruskan. Makalah ke-9 dari Syekh Sufyan Tsauri. Siapa Syekh Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu? Beliau adalah guru Imam Malik. Imam Malik saya sudah ulama, apalagi guru beliau. Kata beliau, setiap maksiat, dosa yang berasal dari syahwat. Syahwat ni apa ni? Yaitu keinginan diri terhadap sesuatu. Itulah syahwat. Asalkan ingin, itulah syahwat. Makanya hati-hati jemaah. Usahakan lakukan sesuatu bukan karena ingin, bukan karena mau, tapi memang karena perlu. Ya. Jadi dosa yang berasal dari kemauan, keinginan, diharapkan ampunannya. Maksudnya ampunan maksiat itu masih bisa diharapkan ampunan. Tapi kalau setiap dosa maksiat yang berasal sebab sombong. Sombong tu mendakwa kelebihan diri dia, tidak diharap lagi ampunannya. Bukan maksud Syekh Sufyan Tsauri tak diampunkan, berat kalau dah sombong. Karena maksiat iblis sebab sombongnya. Ya. Dia meyakini bahwasannya dia lebih baik daripada penghulu kita Nabi Adam. Sedangkan kesalahan penghulu kita Nabi Allah Adam alaihissalam sebab syahwat, yaitu sebab keinginannya merasakan buah pohon yang terlarang daripadanya. Itu ingin dia. Apa rasanya? Aku ingin, masih bisa. Tapi kalau dah sombong, payah jemaah. Enggak tahu kau siapa aku. Alahai. Ngapa cakap begitu? Sombong kali jemaah. Sombong ni kita sudah bagi tahu sejak awal ngaji kita di sini. Sombong ni ketika Anda merasa lebih dari orang lain dan Anda menolak kebenaran, kata Rasulullah. Merasa lebih hebat dari orang lain dan menolak kebenaran. Dengan tujuan merendahkan orang. Tapi kalau merasa lebih dari orang lain dan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, miskin dia kau buat aku kaya. Makasih ya Allah, di dalam kekayaanku ada amanahmu untuk kuberikan kepada dia. Ada masalah? Tapi kalau dia merasa lebih, apa ni? Bodoh-bodoh orang ni. Akulah yang pandai. Tak boleh. Tak boleh. Jadi sombong tu dia merasa merendahkan orang lain. Payah dia hapuskan tu. Dosa dia payah. Itu maksud Syekh Sufyan Tsauri. Bukan tak bisa diampunkan. Semua dosa diampunkan Allah. Bahkan orang yang sekutukan Allah, kalau taubat dia belakangan pun diampunkan Allah. Jemaah. Itulah satu pendapat ulama. Tapi ini mengapa sombong ni? Ni payah diampunkan. Orang kalau dah sombong ni payah jemaah. Dan itu mau hati-hati kita. Saya sudah pernah ceritakan ya. Makalah yang ke-10 akan datang insyaallah. Hari ini sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kita. Tolong bagi tanda. Makalah yang ke-10. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.